Om Swastiastu, semangat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Selamat ya, kalian telah berhasil naik ke kelas 8. Hal ini sudah seharusnya kita syukuri karena di tengah pandemi COVID-19, kalian mampu berhasil menyelesaikan pendidikan dengan sangat baik. Tentunya ini merupakan anugerah dan nikmat Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi rasa syukur kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat ditunjukkan juga dengan semangat belajar yang tinggi, mengembangkan potensi diri dengan memahami dan pelajari materi yang akan kita bahas. Iya, jadi sebelum kita lanjut materi, jadi kita harus berkenalan dulu karena kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak sayang maka kita harus berkenalan dulu. Ya, jadi Ibu Nyoman Rahayu Ranita akan mengampu pembelajaran PKN. Jadi sebelum materi dimulai, Ibu mohon kalian menyediakan buku latihan atau catatan dan pulpen. Karena nanti sebelum materi berakhir, Ibu akan adakan kuis untuk mengukur seberapa jauh kemampuan pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita sampaikan. Ya, jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang PPKN. Jadi kita melanjutkan materi pembelajaran kita di kelas 7 tentang Pancasila. Ya, jadi yang pertama kita akan membahas tentang arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Ya, sebenarnya istilah Pancasila dalam kehidupan kenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi juga lebih luas lagi yaitu falsafah bangsa Indonesia. Kemudian Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila artinya sendi atau dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sejak tanggal 18 Agustus tahun 1945 telah ditetapkan sebagai dasar negara sebagaimana yang tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, secara umum fungsi dan peranan Pancasila menurut TAP MPR nomor 3 /MPR tahun 2000 tentang sumber hukum nasional dan tata urutan perundangan dinyatakan bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan kenegaraan yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, dan budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi dan peranan Pancasila dapat dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri sudah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Di Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi semua hukum harus tunduk dan bersumber pada Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur telah berfungsi dan disepakati melalui sidang
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkan oleh PPKI, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Dan yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Ya, jadi Pancasila sebagai cita-cita memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Ya, pasti orang bercita-cita menjadi makmur, yaitu di mana segala kebutuhannya bisa dipenuhi dengan layak. Kemudian yang keenam, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Kemudian yang ketujuh, Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, jadi Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan. Ya, sampai di sini dulu perjumpaan kali ini. Ya, jadi seperti yang Ibu katakan tadi, sebelum Ibu mengakhiri sesi ini, Ibu akan adakan kuis. Ya, jadi kalian siapkan pulpen dan buku catatan kalian. Nah, soal pertama. Apa arti Pancasila bagi bangsa Indonesia? Yang kedua, seperti apakah fungsi Pancasila bagi kehidupan bernegara? Ya, jadi tuliskan jawaban kalian pada buku latihan, isi nama, nomor absen dan kelas, kirim ke WA guru PKN kalian. Semangat mengerjakan. Om Santi Santi Om, terima kasih atas perhatiannya.